Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas berbagai tema seputar kesehatan. Hari ini kita akan bahas soal gigi, yaitu berkaitan dengan gigi implan atau gigi palsu tiruan. Nah, sebetulnya yang mana sih yang lebih baik, atau mungkin yang sekarang lagi bertanya-tanya lebih baik pasang yang mana dengan dengan referensi hari ini mungkin akan lebih bisa memutuskan. Gitu. Sudah hadir bersama saya narasumber kita, Dokter Gigi Elo Faik di sini. Halo dokter. Halo Mbak. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Cynthia gimana kabarnya? Sehat juga dokter. Dan meskipun online harus tetap semangat ya. Betul, harus tetap semangat ya dokter. Ya, Oke. betul. Nah dokter, kita akan bahas soal mana yang lebih baik ya dokternya tadi, gigi implan atau gigi palsu tiruan. Nah mungkin langsung saja nih dokter ke pertanyaan pertama dokter. Sebetulnya apa nih dokter pentingnya kita memasang gigi implan atau gigi palsu tiruan? Artinya tidak membiarkan kekosongan pada gigi yang habis dicabut atau gigi itu ompong gitu ya dokter ya istilahnya. Kenapa pentingnya melakukan hal tersebut dok? Oke, pentingnya menjaga supaya gigi itu tidak sampai ompong adalah satu, karena gigi itu akan kita pakai selama kita hidup ya. Jadi kita butuh gigi untuk makan. Nah, makan kalau nggak ada gigi kita nggak bisa mengunyah dengan baik, sehingga penting untuk menjaga supaya gigi itu terhindar dari kerusakan apalagi sampai dicabut dan ompong. Kemudian selain itu gigi itu punya sifat bergeser, dia punya sifat bergerak, sehingga kalau misalkan nanti sampai ompong dan setelah dicabut itu lambat laun, meskipun efeknya nggak beberapa dalam jangka dekat gitu ya, dalam jangka waktu dekat itu biasanya akan kelihatan beberapa waktu tahun gitu ya hitungannya, baru kelihatan kalau gigi itu mulai bergeser ke arah daerah yang tidak ada giginya, seperti itu. Jadi pentingnya adalah mencegah supaya gigi itu tidak mengalami pergeseran dan perubahan pada saat pengunyahan. Selain tentunya untuk fungsi dan penampilan ya, itu pentingnya menjaga gigi. Tapi berarti memang bisa bergeser ya dokter ya, walaupun mungkin tidak terlihat gitu, bertahun-tahun juga kayaknya kelihatannya nggak bergeser gitu dok. Iya, jadi gigi itu akan cenderung mencari daerah yang kosong, yang mana misalkan nih sebelah gigi kita ibaratkan kayak botol berjejer ya, misalkan ada 3 botol berjejer, kemudian di atasnya itu ada bagian yang namanya pasangannya, jadi ada 6 botol nih ceritanya, 1, 2, 3, yang atas juga 1, 2, 3, kemudian tengahnya ini nggak ada, hilang gitu kan. Jadi nanti gigi yang sebelah sini dan sebelah sini itu akan bergeser. Nah, jadi kayak doyong apa ya, ibarat kata itu miring ya, dia akan miring, kemudian yang bagian atas pasangannya yang si bawah ini tadi akan turun. Meskipun itu tidak terlihat dalam waktu dekat. Jadi biasanya tanpa disadari oleh si yang punya gigi sendiri dan dalam jangka waktu yang agak lama, biasanya bertahun-tahun baru kelihatan kalau sebenarnya gigi itu posisinya sudah tidak sesuai dengan posisi aslinya, jadi miring atau kita menyebutnya titling atau miring ya, itu tadi ya, bergeser itu tadi, jadi mulai bergeser. Biasanya yang kedua kelihatannya ketika ada celah di antara gigi. Biasanya kalau sudah mulai ada celah, menandakan bahwa loh gigiku ini awalnya nggak ada celahnya, kok sekarang jadi ada celahnya ya. Biasanya itu karena proses pergeseran yang tanpa disadari secara lambat laun ya, akibat dari ompongnya itu tadi tanpa diganti dengan gigi tiruan. Biasanya seperti itu. Oke, tapi itu terjadi di semua gigi ya dokter ya? Mungkin orang kayak ya udahlah gigi biasa nggak usah diimplan atau pasang gigi palsu, tapi lebih penting gigi geraham gitu dok. Terjadi di semua gigi, baik gigi atas maupun gigi bawah, dia akan cenderung mencari pasangannya. Jadi kalau misalkan gigi atas yang gigi bawah yang hilang, gigi atasnya itu dia akan mencari gimana sih cara mencapai tumpuan baru. Kan fungsi gigi itu kan karena kita mengunyah itu kan untuk jadi kita menyebutnya suatu istilah namanya oklusi, yaitu sistem pengunyahan. Jadi ketika itu salah satu sudah tidak ada, jadi yang atas tadi yang harusnya punya pasangan, jadi kan tidak ada pasangannya. Sehingga dia mencari tumpuan baru. Untuk apa? Untuk mengakomodir supaya bisa dipakai ngunyah.
Nah, jadi selain miring tadi, dia bisa turun. Kalau yang atas turun, kalau yang bawah itu naik. Kita menyebutnya istilahnya itu ekstrusi atau suatu kondisi di mana fisiknya dari secara klinisnya ukuran gigi yang terlihat itu lebih panjang atau lebih besar daripada seharusnya atau normalnya. Biasanya akarnya terus kelihatan dan membuat celah antar gigi itu jadi lebih besar. Biasanya seperti itu. Oke, berarti berdampak juga ya dokter ya kalau misalnya orang nggak mau pasang gigi implan atau gigi palsu. Iya, berpengaruh banget sih, apalagi tanpa disadari itu tadi kan, karena ini efeknya akan menimbulkan efek domino. Jadi nanti kalau sudah kosong nih, karena tadi efek dominonya tidak langsung ya, jadi lambat laun itu jadi kayak turun semua gitu. Jadi itu secara nggak langsung merubah susunan antar gigi dan yang paling penting membuat pengunyahan itu menjadi tidak nyaman dan tidak seimbang. Jadi biasanya orang yang nggak punya gigi terus ngunyahnya tuh hanya satu sisi. Itu yang biasanya efek domino lain-lainnya. Jadi setelah dicabut timbul masalah baru, giginya miring atau giginya turun. Habis itu giginya geser, yang depan-depan jadi geser ke belakang karena yang belakang yang ompong. Atau malah terjadi penurunan gusi. Nah, itu biasanya pada daerah sebelahnya gigi yang ompong tadi atau sebelahnya gigi yang mengalami penurunan. Biasanya ini kalau ada gambar itu aku lebih enak jelasin pakai gambar ya. Gitu. Sementara seperti itu. Oke. Nah, berarti pentingnya tadi ya dokter yang memasang gigi implan ataupun gigi palsu gitu ya dokter. Mungkin yang pertama yang akan kita bahas adalah gigi implan ini dokter. Nah, sebetulnya apa sih dokter implan gigi ini dong? Implan gigi itu suatu kondisi di mana proses mengganti gigi yang hilang atau kita menyebutnya gigi tiruan yang secara pemasangannya melalui penanaman. Penanamannya di mana? Di bagian tulang alveolar atau tulang rahang itu sendiri. Jadi ditanam di dalam tulang gusi lah gitu. Nah, ditanamnya itu si implan itu sendiri memiliki karakteristik khusus dari logam yang biasanya dipakai itu adalah titanium ya, yang mana itu harus non alergenik dan harus bisa, kalau kita menyebutnya biokompatibel atau dia bisa bersahabat dengan rongga mulut. Nah, sehingga implan itu berfungsi untuk menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang, yang sudah hilang. Kalau misalkan yang hilang cuma satu, bagian gigi geraham ya misalnya, itu bisa ditanam satu. Kalau misalkan yang hilang itu sudah hampir semua nggak ada gigi, misalnya pada orang tua di atas 50 tahun lebih gitu kan, kadang giginya itu banyak yang rusak, kemudian udah goyang dan sebagainya, disarankan pakai implan. Biasanya itu bisa dilakukan penanaman implan lebih dari satu implan. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya untuk mengganti gigi atau gigi tiruan yang dilakukan penanaman, sehingga tujuannya adalah pasien atau penggunanya tidak bisa melepas. Nah, beda dengan gigi tiruan lepasan. Kalau gigi tiruan lepasan, pengguna atau pasien itu sendiri bisa melepasnya di rumah. Nah, kalau implan ini didesain mirip sekali dengan gigi asli. Jadi biar nggak kerasa nih kalau aku pakai implan itu sebenarnya gigi palsu gitu. Tapi ya biar kayak gigi asli aja gitu deh. Itu permanen dokter atau ada jangka waktu berapa lama yang harus diganti atau seperti apa gitu dok? Oke, yang gigi implan itu sendiri sifatnya sebenarnya permanen, tapi kembali lagi yang namanya suatu benda ditanam di dalam rongga mulut, terutama rongga mulut itu dipakai untuk makan sehari-hari dan sebagainya, maka tidak jauh atau tidak terlepas dari resiko yang akan dihadapi kepada pengguna implan. Nah, untuk jangka waktu panjangnya biasanya bisa sampai puluhan tahun ya. Kalau misalkan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh seorang dokter gigi, biasanya harus benar-benar ekstra menjaga daerah lingkungan sekitar implan itu bersih dan bebas radang. Kalau misalkan dibilang bertahan sampai kapan, puluhan tahun, biasanya sampai di atas 15 sampai 20 tahun lebih biasanya. Jadi untuk penggantian biasanya kalau dirasa itu masih tidak ada gejala dan keluhan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada daerah implan, ya tidak perlu diganti. Nah, penggantian itu sendiri pun juga sifatnya nanti dilihat dulu apa yang menyebabkan kondisi implan itu mengalami
kegagalan seperti itu. Jadi banyak resikonya juga. Kalau misalkan memang kondisinya kurang baik ya di daerah sekitar implan seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya permanen ya dokter ya, bisa tahan tadi sampai 15 sampai 20 tahun. Tapi ada nggak sih dokter kondisi tertentu pada seseorang gitu yang ingin memasang tapi dia tidak diperbolehkan, dokter? Ada kondisi tertentu. Yang pertama, sebelum melakukan pemasangan implan harus dinilai dari beberapa kategori. Yang pertama dari rongga mulut itu sendiri dulu, terus yang kedua dari kondisi sistemik. Jadi rongga mulutnya itu dinilai apakah tulangnya itu tebal atau tipis, atau volume tulang itu sedikit atau banyak. Biasanya kalau misalkan itu volume tulangnya sedikit, itu mungkin akan dipertimbangkan atau disarankan untuk melakukan pencangkokan tulang, atau kita menyebutnya dengan istilah bone graft. Jadi di grafting atau ibarat kata dicangkok tulangnya ditambah dengan serbuk yang diharapkan untuk menumbuhkan volume tulang. Jadi di bone graft, kemudian ditunggu dulu bone graftnya itu berhasil, baru volumenya nanti bertambah, kepadatannya bertambah, dan luas dari penampang tulang itu juga sudah bagus, baru bisa dilakukan pertimbangan. Kemudian kalau misalkan itu kondisi tulangnya dilihat dari sistemiknya itu sendiri, kadang kan pasien punya riwayat penyakit nih, seperti kondisi diabetes atau mungkin kondisi-kondisi osteoporosis. Nah, pada kedua kondisi ini, pertimbangan lain perlu dicari tahu apakah diabetesnya ini sudah dalam artian terkendali atau tidak, atau terkontrol atau tidak. Jika diabetesnya tidak terkontrol, maka untuk pemasangan implan sendiri itu sangat-sangat berisiko, karena pada orang yang punya diabetes atau gula darahnya tinggi, apalagi yang tidak terkontrol, nggak pernah periksa atau mungkin nggak pernah minum obat untuk mencegah keparahan, kadang penyembuhannya itu belum bisa tercapai atau sulit untuk dicapai. Karena di situ ada tulang yang memang dibuka, dipasangin oleh benda asing yang namanya implan itu, kemudian dijahit lagi dan ditunggu sembuh dulu baru bisa dipasang mahkotanya. Sehingga kalau pada orang yang diabetes itu biasanya agak lama atau bahkan risiko infeksi sampingan ya, contoh bengkak atau kemudian ternyata kebersihan mulutnya nggak bagus. Itu yang membuat risikonya menjadi lebih tinggi. Sehingga pada orang-orang yang diabetes perlu diperiksa dulu apakah terkontrol atau tidak dan gimana kondisi tulangnya. Kemudian pada orang yang mengalami osteoporosis biasanya juga dipertimbangkan juga, sebenarnya tidak ada tidak ada dibilang nggak boleh pada osteoporosis juga enggak, tapi alangkah lebih baik untuk dilihat riwayat pengobatan yang dipakai. Contoh kayak obat-obatan yang termasuk golongan dari bifosfonat. Nah, itu obat-obatan yang bisa mempengaruhi kerja penyembuhan tulang pasca pemasangan implan. Jadi kalau misalkan itu sudah ditanam, kemudian obat osteoporosis itu diminum, golongan bifosfonat tadi, itu bisa menghambat penyembuhan tulang itu sendiri. Yang diharapkan pada saat proses pemasangan implan itu kan kita mengharapkan yang namanya proses penyatuan atau disebut dengan osteointegrasi, ya, yaitu penyatuan tulang atau serabut-serabut tulang dengan si implan itu. Nah, ketika itu sudah tersambung, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi pada orang yang mengalami osteoporosis biasanya akan membuat memperlambat proses perusakan tulang itu sendiri, sehingga kerjanya ini jadi berbanding terbalik. Yang di implan itu membutuhkan sel-sel sehat untuk menyambung, tapi di bifosfonat ini menghambat itu tadi supaya tidak memperparah osteoporosisnya. Jadi itu yang menyebabkan untuk orang yang punya riwayat osteoporosis perlu pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti itu. Jadi mungkin riwayat-riwayat penyakit dua itu yang perlu digarisbawahi, dan juga mungkin juga ditambah lagi orang-orang yang sedang memakai kayak ring jantung dan sebagainya, itu kan juga untuk prosesnya sendiri kan perlu dipertimbangkan resiko sebelum menggunakan implan seperti itu. Oke, emang kenapa emang dokter kalau misalnya ada pemasangan ring jantung gitu, dok? Biasanya nanti akan dipertimbangkannya adalah satu, tekanan darahnya,
ya, apakah dia terkontrol atau tidak. Dan yang kedua, obat-obatan yang dikonsumsi, lagi-lagi obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian juga pada saat proses sebelum penggunaan implan itu sendiri, kan ada proses pemeriksaan secara lengkap ya. Kemudian untuk orang yang memiliki riwayat penyakit menggunakan ring jantung juga, itu kan kita mempertimbangkannya adalah pada saat prosedur bedahnya. Karena ada obat bius kan, sebelum dipasang itu dibius dulu. Sedangkan obat bius ini cara kerjanya itu untuk mengkonstriksi, jadi untuk menahan supaya pembuluh peredaran darah di sekitar daerah yang akan dilakukan operasi implan itu lebih tertekan, sehingga biar kebal atau baal, biar nggak banyak perdarahan di situ. Dengan itu kan kalau untuk orang yang sudah riwayat itu kan kadang juga udah pembuluh darahnya sempit, kemudian dikasih obat penyempit gitu kan, dalam artian itu kan perlu hati-hati, intinya seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang diperlukan untuk hati-hati dalam pemilihan obat anestesinya. Oke. Gitu. Ada juga nggak sih dokter orang yang alergi terhadap, tadi kan pemasangannya mengandung apa, terus alergi akhirnya nggak bisa juga gitu, ada juga nggak dok? Kalau untuk alergi itu sendiri, sampai detik ini belum ditemukan untuk penelitian lebih lanjut. Tapi dari bahannya implan itu sendiri, dia yang mana bahan implan itu berasal dari titanium, itu biasanya agak jarang ditemui untuk kejadian alergi. Cuma untuk kegagalan implan itu sendiri yang disebabkan kebanyakan bukan dari alerginya, tapi dari kondisi kegagalan penyambungan. Penyambungan dari osteointegrasi itu tidak tercapai, sehingga membuat yang harusnya si implannya itu menancap di tulang, dia nggak bisa nancap dan goyang terus. Nah, itu yang biasanya menyebabkan implannya itu gagal. Kadang kan pada saat prosedur pemasangan implan itu sendiri kan tidak bisa langsung yang hari ini pasang, hari ini langsung jadi mahkotanya dipakai mengunyah gitu, itu nggak bisa. Tapi harus perlu waktu menunggu proses penyatuan itu dulu. Biasanya sih sekitar 3-4 bulan. Baru bisa dilanjutkan tahap berikutnya. Oh, kelebihannya nih dokter, berbicara kelebihannya apa dibanding dengan memasang gigi palsu tiruan dok? Oke, kalau untuk kelebihan implan itu sendiri karena desainnya per satu gigi ya, dia menyerupai gigi asli. Sehingga untuk menancapnya itu nggak perlu alat-alat tambahan seperti kayak plat, atau mungkin perlu pengurangan gigi sebelah-sebelahnya, itu tidak diperlukan karena dia bisa menggantikan satu gigi itu yang hilang itu langsung gitu. Tapi kalau misalkan itu beberapa gigi yang hilang pun juga bisa, tapi asalkan memang desainnya memang untuk lebih dari satu gigi. Jadi kelebihannya yang pasti tidak dilepas juga ya, nggak bisa dilepas sama pasiennya. Jadi pasien lebih nyaman karena nggak perlu ngelepas, kemudian mencuci atau mungkin lupa ketinggalan. Biasanya kan kalau untuk gigi tiruan lepasan itu kadang orang tua yang sering pakai itu kadang giginya itu pada saat disikat jatuh patah. Jadi itu yang resiko-resiko itu kalau untuk implan tidak dihadapi. Tapi kalau untuk yang gigi tiruan lepasan biasa, apalagi yang dari bahan akrilik, wah itu resikonya memang risiko patah untuk gigi palsunya memang lebih besar. Kalau untuk implan karena itu satu gigi dan ditanam ya nggak bisa lepas gitu. Oke, baik. Tapi ada resikonya nggak dokter kalau misalnya pasang implan gigi? Ya, resiko. Oke. Resiko implan itu satu yang tadi yang sering saya sebutkan, kegagalan osteointegrasi yang menyebabkan implannya tidak menyatu dengan tulang sehingga tetap goyang gitu ya. Yang kedua adalah setelah dipasang nih ternyata si pasien atau penggunanya tidak bisa membersihkan atau mengontrol rongga mulutnya supaya tetap bersih. Biasanya di situ akan terjadi yang namanya periimplantitis, yaitu kondisi peradangan pada daerah periodontal di sekitar daerah yang ditanam implan. Jadi yang mana kondisi periimplantitis itu ya menyebabkan radang tadi kan, sehingga di situ mungkin karena radang jadi nggak nyaman, biasanya terus gatel, mungkin ada bengkak, ada mungkin cenderung risiko infeksi atau sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi implan.
Nah, posisi implan ini penting, oleh karena itu pada pasien sebelum menggunakan implan itu harus ada pemeriksaan sebelumnya. Yang pertama OPG ya, di rongsen. Yang kedua dilakukan CBCT atau rongsen untuk mengukur volume tulang. Jadi CBCT itu juga berfungsi, rongsen OPG juga berfungsi sebagai guidance ya, kalau bagi para dokter gigi untuk sejauh mana sih kedalaman implan ini masuk ke dalam tulang. Kalau misalkan suatu implan ini dipasang, kemudian contohnya nih, misalkan dipasang di daerah rahang atas ya. Rahang atas ini kan ada daerah yang namanya sinus maxillaris. Sinus maxillaris itu adalah daerah rongga yang ada diafragmanya gitu ya, kita bilang itu kayak lapisan tipis antara daerah celah di daerah atas rahang dengan gigi kita. Jadi nanti kalau di rongsen itu ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah, setelah sudah posisinya sudah ditentukan, apabila misalkan nih posisinya sinus dengan implan yang dipasang itu berdekatan, nah itu juga beresiko. Dalam artian bisa jadi salah satu resiko untuk terjadinya mungkin pergerakan implannya tidak tercapai sehingga bisa nyenggol sinusnya, sehingga itu tadi membuat implannya gagal atau mungkin sakit setelah dipasang implan seperti itu. Jadi risiko-risiko itu tetap ada seperti itu ya. Oh, berarti masih ada kemungkinan gitu ya dokter, mungkin walaupun nggak besar, ada kegagalan pemasangan implan gigi ini, Dok? Iya, ada tetap ada risiko karena masing-masing pilihan jenis gigi palsu, baik itu implan atau mungkin gigi tiruan yang dicekatkan atau gigi tiruan lepasan, itu memiliki risiko masing-masing karena yang namanya perawatan tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu penting untuk melakukan persiapan sebelum dilakukan pembuatan gigi palsu, baik itu implan, gigi palsu cekatan, atau mungkin gigi palsu yang lepasan, seperti itu. Jadi tahap persiapan itu yang menentukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi apa saja dokter yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita berbicara implan gigi tadi, Dok? Oke, yang pertama dari rongga mulutnya. Satu, kalau misalkan mengenai implan, ya berarti tadi ketebalan volume tulang harus benar-benar sesuai dengan kriteria. Kemudian pemilihan dari implan itu sendiri harus tepat, ya, karena panjang implan yang masuk ke dalam atau ditanam ke dalam itu harus nggak boleh kena saraf gigi atau saraf yang berada di dalam rahang ya, kita menyebutnya kanalis ya, atau mungkin nggak boleh kena sinus tadi. Dan pemeriksaan rongsen sebelumnya menggunakan rongsen yang panoramik atau OPG atau menggunakan rongsen seperti CBCT. Nah, itu perlu dilakukan sebelumnya. Kemudian juga dilakukan pengecekan apakah implan ini akan dilakukan cuma satu gigi atau beberapa gigi. Nah, itu juga berpengaruh pada saat prosedurnya nanti. Dan pertimbangan dengan risiko penyakit sistemik yang mungkin dialami oleh seorang pasien yang akan memilih implan. Seperti itu. Baik, Dokter Elo, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, Dokter. Ya, oke. Nah, sahabat Kaljon, tadi kita sudah ketahui ya betapa pentingnya, kita melakukan pemasangan gigi palsu, baik itu implan maupun gigi palsu tiruan, dan tidak membiarkan kekosongan pada gigi atau membiarkan gigi ompong ya. Tadi pentingnya supaya tidak bergeser, terus ada kaitannya dengan gusi, dan juga dalam mengunyah juga ya, karena ada beberapa gigi yang tidak ada. Jadi penting sekali untuk kita memasang gigi tiruan ini, baik itu implan maupun yang lepasan. Tapi jangan kemana-mana, saya akan berbicara lagi bagaimana kita merawat implan gigi, kemudian juga berbicara soal gigi palsu yang lepasan, gigi tiruan lepasan. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum.
Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!